calon turis. Gimana kabar kalian? Kuota masih banyak? Kalau enggak, ya tinggal minta wifi tetangga aja, siapa tahu dikasih. Kembali lagi kita dengan segmen Kepoin Traveler, selalu dengan narasumber yang berbeda supaya kita mendapatkan perspektif yang berbeda pula tentang dunia pariwisata, khususnya dunia tour and travel. Di kesempatan kali ini kita hadirkan seorang mahasiswa ya. Banyak yang nanya, loh kenapa mahasiswa ditampilin? Jadi begini, di video-video sebelumnya kan untuk narasumber saya udah coba hadirkan ya, ada yang kerja di travel agent, ada yang di pemandu wisata, ada juga orang yang punya bisnis di travelnya itu sendiri. Nah kalau kita ngobrolin mahasiswa, pasti ada aja ya, di mana-mana dimulai dari masalah pendidikan termasuk pariwisata. Tanpa berlama-lama, kebetulan juga kita harus ngasih kesempatan dia buat ngomong. Langsung aja dengan Reza ya. Ya. Reza, boleh perkenalan sendiri aja lah. Saya nggak mau kenalin kamu lah, ngapain gitu. Oke, terima kasih Pak Det waktunya ya. Jadi seperti yang disebutkan tadi, nama saya Reza. Saya dari Lombok dan sekarang berkuliah di Politeknik Pariwisata Lombok semester 6 dengan jurusan pengaturan perjalanan. Pengaturan perjalanan ya. Iya, pengaturan perjalanan. Jauh juga kamu ke sini ya? Iya, kan perjalanan Pak. Jadi beliau ini dalam masa training ya, kalau bahasa saya tuh dulu masa-masa magang ya. Iya, magang. Jauh-jauh ke Bandung ya? Jauh. Emang udah niat ke Bandung atau nggak sengaja atau dipilihin sama dosen? Nah, sebenarnya ini sih dipilihin kayaknya. Oh, dipilih. Karena kan awalnya aku milihnya di Jogja. Atau Bali. Ya. Tapi ya karena penuh Pak ya dialihkan ke Bandung. Oh, sisa ya? Sisa ke Bandung. Sisa. Lu jangan gitu tuh. Kita ngobrolin masalah mahasiswa. Sebetulnya kan mahasiswa itu bisa dibilang satu langkah sebelum kita betul-betul ke dunia industri yang sebetulnya ya. Nah Reza, kamu kan lagi kuliah nih. Ya. Kalau nanya zaman saya kuliah sama kamu kuliah ya beda jauh lah. Beda jauh, beda atmosfer, beda suasana, beda tantangan ya. Iya, beda. Boleh diceritain nggak? Soalnya kan kalau masalah pribadi, kenapa ambil jurusan pariwisata, saya juga punya dulu ya. Nah, kalau dari Reza, kenapa ngambil studi tentang pariwisata? Ini ya kalau masalah pribadi ya, kenapa ngambil pariwisata itu sebenarnya dulu tuh aku nggak ngambil pariwisata. Tapi karena kebetulan dulu tuh aku kan daftar di 2 tempat tuh, ada universitas di Mataram sama di Poltek Lombok. Dan kebetulan aku dapatnya itu di jurusan bahasa Inggris. Ya, dan aku dapat juga di Poltekpar dengan jurusan perjalanan wisata. Nah, aku mikir sana kalau aku ambil di Mataram bahasa Inggris, aku jadinya belajar 4 tahun tuh bahasa Inggris terus. Tapi kalau di Poltekpar, aku belajar bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lain dengan ilmu-ilmu lain juga. Jadi aku dapat ilmu lebih banyak gitu. Ya udah aku ambil yang sini. Jadi emang concern awalnya di bahasa gitu. Bukan juga sebenarnya Pak. Bukan juga ya. Iya. Jadi apa dong? Jadi saya tuh orangnya nggak diduga gitu Pak. Jadi kan saya lulus SMA ya. SMA kan jurusannya kok matematika gitu, jurusan IPA lagi kan. Tapi tiba-tiba ke pariwisata Pak. Ya pengen beda aja gitu sebenarnya. Oh ya penonton, ini sekalian sesi curhat juga ya. Iya gitu. Jadi gini Za, kalau saya boleh cerita pengalaman kan, kalau masalah kenapa saya ambil pariwisata dulu ya sekolah kan. Jujur aja lah, kalau saya sih sebetulnya paling nggak mau nih kalau kuliah ketemu pelajaran yang namanya matematika gitu kan. Ya namanya orang kan nggak bisa disalahin juga. Kalau saya jujur aja lemah di hitung-hitungan gitu. Makanya saya emang waktu itu kenapa ambil pariwisata, menghindari itu. Menghindari pelajaran. Ya tetap aja pas saya kuliah juga kan ketemu pelajaran namanya statistik gitu. Ya, statistika. Gitu. Jadi emang bukan niat awal gitu ya. Iya, bukan niat awal gitu ya. Tujuan awalnya juga aku nggak tahu pariwisata itu gimana. Tapi setelah sering berjalan waktu, sekarang aku temu gitu tujuannya gimana. Gitu. Oke, seiring berjalan waktu baru ketemu tujuannya. Iya, sudah kuliahnya. Nah, Ja, untuk sekolah pariwisata kan saya juga ngalamin ya. Iya. Kan bidangnya banyak tuh.
Mungkin bisa diambil contoh dari zaman saya kuliah. Ada yang khusus untuk pariwisatanya sendiri, ada tour and travel, ada yang perhotelan. Kan kalau perhotelan pecah lagi kan? Ya, pecah Ada lagi. yang kalau zaman saya tuh tata boga, ada pastry, ada tata hidang ya. Ya. Dan banyak, dan masih banyak lah gitu. Dari sekian banyak pilihan nih, kenapa Reza kok ngambilnya ke tour and travel? Tour and travel. Iya, jadi gini Pak, setahu saya cangkupan dari prodi saya yang Iya. perjalanan wisata, pengaturan perjalanan. Jadi di sini tuh kita bukan cuma belajar tentang travel dan sebagainya lain halnya. Dan juga di sini tuh saya tuh mempelajari beberapa jurusan yang lain juga, seperti perhotelan juga belajar, MICE juga kita belajar di sana. Dan tentu saja tetap fokusnya pada tour and travel dan tour sampai-sampai di bandara juga kita diajarin kok sampai ground handlingnya gitu. Detail ya, Ya, semua aspeknya detail, semua aspek dipelajarin. dipelajari. Itu ya sama zaman saya kuliah ya, Iya, semua dipelajarin. Nah jujur aja, enjoy nggak? Kalau sampai sekarang ini enjoy ya Pak, kuliahnya enjoy banget. Tapi enaknya enak ada dong. Ada, pasti ada itu Pak. Mau Nggak di mungkin share nggak? Tenang aja. Kita ngobrol santai. Misalnya ada Ya. konten yang sensitif, saya tinggal edit Ya, gitu, ya. nggak akan saya tampilin. Mungkin kamu takut, Pak, kalau ditonton sama dosen saya gimana? Oh, iya iya. Kalau saya pribadi ya bodo amat gitu. Ya sih bener. Cuma enggak lah, saya juga kan masih Iya, jaga batasan antara kamu sama dosen. konten-konten sensitif ya. Ya. Nah, gitu. Ya, silakan aja kalau mau belak-belakan. Iya, jadi kalau masalah enak tidak enaknya kalau kuliah di Poltek Lombok ya, Heeh. enaknya itu banyak sebenarnya Pak. Karena kita kan sekolah di bawah Kemenparekraf ya. Ya. Jadi semua itu subsidi tanggung pemerintah. Jadi seperti kita lakukan PKL gitu kan. PKL itu seperti kita lakukan tour. Tour itu kemarin terakhir kali itu tour ke Bali Banyuwangi. Bali Banyuwangi selama 5 hari 4 malam itu semua ditanggung pemerintah. Dari penginapan, perjalanan, atraksi, sampai makan semuanya ditanggung pemerintah. Jadi kita ke sana itu tinggal melihat, menilai, membuat laporan. Seperti itu aja, Pak. Enak kali itu, gratis. Enak ya. Iya. Liburan bersubsidi ya. Iya, judul. liburan bersubsidi, Pak. Wow. Oke. Saya juga ngalamin sih sebetulnya, cuma nggak sekompleks itu zaman saya kuliah tuh. Nah, Ja, untuk yang lagi kuliah nih, kan teman-teman kamu pasti mencar kan di Iya, mencar. seluruh Indonesia. Dari berbagai pilihan tempat PKL, training ya, Saya training. tujuan favorit dari teman-teman kamu tuh kemana? Yang paling banyak sih awalnya itu pengen ke Bali, Pak. Kan deket. Iya deket tapi gimana ya? Karena yang kita tahu ya kalau pariwisata di Bali itu sudah terkenal lah di mancanegara, di mancadunia lah. Sampai-sampai Bali itu lebih terkenal daripada Indonesia gitu. Oh iya. Iya ya, benar itu betul, Pak. Bali betul. lebih terkenal pada Indonesia. Banyak statement tidak formal ya. Iya, mengatakan seperti itu. Dan di sana itu kan di Bali juga pariwisatanya maju, Pak. Jadi saya juga pernah kan pas waktu PKL ke Bali, itu kan kita melihat juga gimana pariwisata di Bali itu, Ya. dan kita tahu gimana perbedaannya gitu. Jelas sekali perbedaannya di Lombok itu gimana. Oke, jadi emang favoritnya Iya, Bali. emang favoritnya gitu. Bali, gitu. Bandung enggak. Kalau Bandung kita tuh belum pernah ke sana soalnya dulu Pak, jadi kan belum tahu. Tapi begitu udah menginjakan kaki di Bandung, Ya tertarik juga sih Pak. iyalah. Ceweknya cantik-cantik kan. Cantik Pak. Nah, masalahnya ada yang mau nggak gitu. Ya itu masalahnya Pak. Sebelum Ya. kita ngobrolnya kemana-mana nih ya, nanti saya juga yang dikomplain nih sama Oh, iya. penonton, apalagi kalau ada mahasiswa mana Poltek Ya, Lombok Poltek yang Lombok, nonton ya. Oh iya, Begini, kita sama-sama tahu ya kondisi pariwisata tuh Oh, iya. lagi nggak stabil. Kalau saya hitung-hitung kan udah setahun lebih lah ya kita Iya, di setahun masa lebih. pandemi. Masa pandemi. Yang jadi pikiran saya tuh begini, Za. Orang yang udah puluhan tahun setelah lulus, yang udah kerja di bidang pariwisata, apakah itu travel agent lah, restoran lah, mana lagi ya, pengelola tempat wisata Ya, lah, bandara. atau mungkin pemandu wisata Iya. lah. Semua kena dampak kan. Iya, kenapa? Nggak ada yang kena, ya nggak ada yang lolos tanpa punya punya cedera secara finansial lah Iya, saya ngomong. benar. Nah balik lagi,
yang udah lama pun kena gitu kan. Termasuk teman-teman saya juga banyak ya. Iya. Yang baru lulus pun kalau saya dengar dari cerita teman-teman saya yang baru lulus pun sekarang dari sekolah pariwisata cari kerja pun susah. Saya mikirin kamu nih Iya. belum selesai kuliah, begitu lulus dihadapkan sama kondisi dunia pandemi yang lagi kayak begini. Kamu mikirin nggak solusi-solusi kamu kayak gimana? Ya, sebenarnya kalau masalah itu sudah dipikirin, Pak. Sering dipikirin, tapi memang untuk saat ini ya, karena pariwisata, kan kita jurusan pariwisata nih. Kalau kita masih mau fokusin ke pariwisata itu masih susah, Pak. Karena ya kondisi. Tapi gimana ya, kalau kita nggak optimis dari sekarang, ya gimana ke depannya gitu. Apalagi sekarang kan di Lombok nih, khususnya di Lombok, di Mandalika, sudah ada mega proyek gitu ya. Harus fokus ke sana. Jadi kita fokuskan sampai untuk mengejar Mandalika itu. Mandalika. Ya emang Targetnya udah sama. ada satu proyek dari pemerintah Iya. buat istilahnya buat pegangan di Lombok gitu ya. Seperti itu, Pak. Supaya kalau emang situasi udah normal, momentumnya udah ada, ya untuk Lombok udah ada pegangan. Sudah ada pegangan. Tetap kamu optimis sama masalah itu? Harus optimis, Pak. Wah, luar biasa. Harus ya. optimis Masih itu, Pak. muda tapi optimis loh. Soalnya kamu belum tahu yang namanya cicilan ya soalnya. Belum merasakan, Kalau Pak. udah punya cicilan pusing. Masih bisa idealisme sampai Iya, sekarang. masih bisa. Ya, kita balik lagi lah ke masa sebelum pandemi. Waktu kamu masuk ke sekolah kamu yang sekarang ya. Iya. Cita-cita udah punya dong Iya. setelah lulus. Setelah lulus ada. Kita ngomong belum pandemi lah ya. Iya, belum pandemi. Cita-cita kamu apa tuh? Sebenarnya Apa di travel agent atau jadi pemandu wisata di sana? sebenarnya dari dulu tuh aku kalau masalah pariwisata aku fokusnya pengen ke bandara dulu. Dari dulu. Oke. Sampai pernah aku coba untuk daftar kerja ke bandara dan aku coba-coba nih iseng-iseng dapat ternyata. Tapi aku mikirnya kalau lulus SMA dapat kerja langsung di bandara seperti itu takutnya ntar apa ya kayak ya tau lah gimana stereotipnya kalau anak SMA lulusan SMA gitu tiba-tiba Denny kerja nggak enak kan. Jadi ya udah aku milih kuliah dulu lah saya bilang. Aku bilang ke yang menerima aku tuh bilang aku kuliah dulu sih Pak ya, kalau gimana akhirnya nanti ya udah dan gitu. Tapi memang harus punya rencana ya. Iya sebenarnya rencana juga Pak. Rencana juga. Ada nggak teman kalau nggak saudara yang kerja di pariwisata aja? Kalau sampai saat ini belum ada. Jadi saya yang pertama. Jadi masalah di itu. keluarga pertama Iya gitu di keluarga ya. pertama saya yang masalah pariwisata. Nah ini curhat dikit ya boleh ya? Iya boleh boleh. Kalau orang tua yang pikirannya kolot, mungkin kamu ngalamin ya di rumah. Iya. Ada pertentangan nggak waktu kamu pilih kuliah ngambil pariwisata? Sebenarnya ada aja. Ada ya? Ada perkembangan. Takutnya ntar kan kayak stereotip orang tua ya gimana. Mungkin nanti pergaulan bebas begitu kan. Ikut partian sama bule sama turisnya gitu kan. Tapi itu kan tergantung diri kita sendiri, gimana kita menjaga diri gitu kan. Ya masalah orang tua khawatir juga nggak bisa kita salahkan. Betul. Kita sebagai mahasiswa atau sebagai anak masih bisa meyakinkan orang tua begitu. Ya kita berikanlah bukti nyata begini loh saya begini kegiatannya gitu. Kamu masih muda cuma bijak ya. Iya gitu Pak. Soalnya kalau masalah pilihan kuliah itu kembali lagi ya. Soalnya kan saya basicnya bukan SMIP ya. Iya, Kalau zaman dulu SMIP, kalau zaman sekarang mungkin SMK ya. SMK Kejuruan SMK. pariwisata. Biasanya itu stereotip orang tua yang sekolah SMA-nya SMA umum, harapannya itu kan lanjut kuliah itu ngambil tema-tema umum, misalnya manajemen, akuntansi, apalagi manajemen lah. Itu favorit biasanya. Iya benar. Kalau dari yang udah dijelaskan Reza berarti emang nggak ada masalah sama sekali kan dari orang tua? Sebenarnya ada. Karena gimana ya, kebanyakan keluarga saya itu sekarang yang kuliah, yang lulusan SMA, mereka tuh ngambil teknik elektro. Karena memang katanya banyak dibutuhkan karena paman saya kerja di Nimon. Makanya sebenarnya saya juga pernah disuruh ambil teknik elektro. Tapi ya saya mikir juga teknik elektro kan belajar kimia, fisika, dan lain-lain.
Saya ngedol masalah itu Pak. Ya, Kalau namanya- matematika masih bisa lah. Oh, Kalau saya nggak kimia sanggup nggak. loh. Oh, jadi intinya mah ya tinggal pembuktiannya aja. Iya, gimana. pembuktian saja gimana ke orang tua. Pembuktiannya aja gimana. Agak-agak susah juga ya. Iya sebenarnya. Ya soalnya memang sih rata-rata yang masuk pariwisata ya. Hmm. Jujur aja nih teman-teman saya yang lain agak susah ngeyakininnya. Iya. Kecuali dari anggota keluarganya memang ada yang berkecimpung di dunia itu. Biasanya udah langsung dikasih lampu hijau Iya sih, otomatis gitu. Kalau dari saya sih buat adik-adik yang nonton yang masih SMA, masih SMK ya, masih SMIP ya. Kalau misalnya mau lanjut ke pariwisata tapi ada kendala, lebih baik diobrolkan sama orang tua kalian masing-masing dulu aja. Benar. Contoh deh Reza ya. Mungkin awalnya agak-agak bergejolak ya, Iya, Jaya, bergejolak, cuma kan agak secara motivasi dia punya keinginan buat membuktikan secara nyata gitu. Luar biasa loh saya. Ja, boleh disampaikan nggak ke teman-teman kamu yang nonton, ada pesan saran bagi yang lagi Sarannya, training gitu? Lagi yang training ya. Jadi Misalnya jangan datang terlambat, jangan tidur di kantor gitu. intinya sih kalau dari saya ya harus tekun aja. Oh ya, thank you Dan. Harus tekun. Sponsor. Sponsor dari kopi. Ya, kembali ya pesan dan saran saya untuk yang masih training atau magang. Tekunin saja. Soalnya gimana ya? Kalau kalian berhenti di tingkat tengah juga sia-sia juga gitu, di tengah-tengah. Kalau masalah mau lanjutnya gimana, itu masih bisa dipikirkan nanti. Yang penting kalian tekunin dulu. Pasti ada jalan. Iya. Nah, mungkin nggak ada. Itu aja Bagus sih. ya, singkat, padat, jelas, optimis. Optimis, harus optimis Luar Pak. biasa kamu. Masih muda Pak, optimis. Ngejek ya. Langsung aja aja. Ya. Seperti narasumber yang lain juga ya. Iya. Seperti biasalah supaya kontennya agak-agak berfaedah dikit Oh, gitu. berfaedah ya. Boleh disampaikan pesan moralnya sepatah dua patah kata gitu, tapi jangan satu kalimat. Ya pakai iya, jaga iya. jarak gitu ya. Pesan moralnya itu tetap semangat dan tekun dalam jurusan kalian. Itu pilihan kalian soalnya. Oke. Udah gitu aja. Simple Pak. Oh iya. Si muda ya. Simple. Biasa kalau narasumber yang udah berumur panjang deh. Oh, Saya juga gitu, Pak. ngeberhentiinnya susah gitu. Baik, itu aja dulu buat para calon turis Mentari Channel. Iya. Jadi gimana? Sudah ada gambaran belum? Perspektif seorang mahasiswa yang sebentar lagi bakal menuju dunia nyata yang masih belum pasti ya. Iya. Nah, tapi tetap aja tiru beliau, biarpun masih muda, tetap jaga rasa optimisme sebaik mungkin. Kan balik lagi kita kontennya supaya apa berfaedah dan jadi inspiratif gitu kan. Iya benar-benar. Nah berhubung durasinya udah kepanjangan, jadi saya juga nggak bisa berlama-lama. Tetap jaga jarak, pakai masker, hindari keramaian, dan jangan lupa yang paling penting adalah di like kalau kalian suka sama videonya dan di subscribe supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Mentari Channel. Akhir kata saya Adit ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya yang akan menghadirkan narasumber dengan perspektif lain. Baik, itu aja. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Thank you ya. Iya.